Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita kembali bersama channel ini untuk memantau dari progres persiapan di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini ya. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, di sini kita langsung melihat kondisi pengerjaan yang masih terus berlangsung ya. Di kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama untuk melihat kondisi juga di bagian area pedok. Untuk logistik para pembalap sudah didatangkan ya, begitu juga untuk pengerjaan di beberapa sektor. Baik pengerjaan untuk observation deck yang berada di Bukit 360 yang bisa kita lihat di sini untuk capaian sejauh ini untuk menyambut dari event balapan yang sudah kita nantikan semakin terlihat signifikan. Tentunya saat ini lagi tahap finishing ya untuk pemasangan di bagian dinding yang berada di lantai kedua maupun lantai atasnya tersebut. Ya, tentunya untuk observasi yang berada di sini nantinya akan dipergunakan oleh tamu-tamu negara, pihak-pihak terkait yang sudah menyelenggarakan event balapan, dan nantinya di sini akan digunakan sebagai tribun eksklusif Super VIP ya atau VVIP untuk tamu negara dan untuk melihat dari keseluruhan sirkuit Mandalika lewat Bukit 360 atau bangunan yang ada di sini. Ya, sejauh ini yang bisa kita perhatikan bersama-sama untuk pengerjaan di bagian jalurnya menuju ke atas bukit ini juga terlihat sangat bagus ya. Di hari ini kita pantau bersama-sama untuk melihat dari persiapan di keseluruhan. Di mana untuk pengerjaan masih berlangsung ya. Ini sudah tanggal 10 Maret 2022. Kita masih melihat untuk aktivitas pengerjaan terus berlanjut. Siang malam terus dikerjakan di area-area yang ada di zona sirkuit, baik pengerjaan untuk jalur provinsi maupun pengerjaan di bagian area tribun dan pengecatan. Di mana pada siang hari ini kita akan bersama-sama untuk melihat dari aktivitas para pekerja yang terus melanjutkan, yaitu tim road grip, di mana aktivitas pengerjaan mereka masih berlangsung untuk pengecatan di bagian sisi kanan trek lintasan ya, atau di trek lurus tersebut, yaitu pembilasan di bagian curb area maupun di pinggir track limit dan beberapa bagian untuk dilakukan pengecatan ulang. Ya, seperti yang kita perhatikan bersama-sama untuk di bagian zona tengah juga terus dilanjutkan penataan ya untuk area landscape yang berada di bagian tengah ini maupun di bagian tribun yang berada di lingkungan ke-12 zona G yang kita perhatikan di sini untuk kursinya sudah mulai terlihat terpasang semua ya di bagian kerangka yang sudah ready ini. Tentunya akan terus dipercepat untuk persiapan di sirkuit Mandalika untuk menyambut balapan yang sudah sebentar lagi kita akan sama-sama saksikan. Ya, sirkuit Mandalika siap menggelar MotoGP seri kedua di Mandalika ya pada tanggal 18 sampai 20 Maret 2022 ini. Ya, persiapan di segala aspek terus dilakukan tentunya, baik di bagian zona tengah maupun pengerjaan di area tribun, jalur provinsi dan sektor, semuanya terus dilanjutkan untuk kelancaran dari event balapan yang sebentar lagi kita akan sama-sama saksikan. Ya, Komandan Lapangan MotoGP Mandalika, Marskal TNI Purnawirawan Hadi Jajanto mengatakan seluruh aspek dalam persiapan MotoGP 2022 seri Pertamina Grand Prix of Indonesia siap dan hanya menunggu waktu untuk penyelenggaranya saja. Ya, jadi untuk persiapan terus dilakukan teman-teman ya, dan bisa kita lihat di sini untuk jalur di bagian tengah sudah dilanjutkan juga untuk pengaspalan dan sudah terkoneksi. Begitu juga untuk persiapan di area tribun di tikungan ke-12 tadi kita lihat untuk pemasangan kursi sudah dilakukan. Begitu juga untuk tikungan ke-13 menuju ke-14 ini di bagian sebelah dalam atau zona H yang berada di sini ya, untuk persiapannya juga sudah terlihat semakin signifikan. Maupun untuk toiletnya bentuk portable yang disiapkan di bagian belakang ini sudah dipasang di sini. Tinggal nanti buat teman-teman yang mau membuang air kecil dan sebagainya tidak usah khawatir ya. Sudah disiapkan untuk toilet bentuk portable di bagian area tribun secara menyeluruh.
Oke, di sini kita lanjut untuk melihat kondisi persiapan sirkuit Mandalika pada hari ini tanggal 10 Maret 2022. Jadi nanti pada tanggal 18 sudah kita menyaksikan aksi para pembalap dunia yang akan berpacu kecepatan kuda besi mereka di lintasan sirkuit Mandalika tentu. Ya, selain pengaspalan yang dilakukan kemarin ya sudah selesai dilakukan, saat ini pembersihan masih terus berlanjut maupun pengecatan yang dilakukan oleh tim Road Grip yang masih berfokus untuk menuntaskan baik pembuatan untuk starting grid juga segera akan dilakukan. Ya, untuk kargo logistik tim MotoGP juga sudah mulai berdatangan ya ke Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk seri kedua MotoGP 2022 ini. Ya, Direktur Mandalika Grand Prix Association MGPA Prandi Satria mengatakan kargo logistik akan datang secara bertahap ya sampai Jumat nanti pada tanggal 11 Maret 2022 dari penerbangan dari Doha, Qatar menuju ke sirkuit Mandalika tentu. Ya, sejauh ini yang bisa kita pantau bersama-sama untuk saat ini persiapan tengah dilakukan untuk area tribun, semuanya bisa kita perhatikan untuk kemajuannya. Sudah terpasang untuk kursi-kursi penonton maupun untuk pengerjaan di bagian track lane. Pengecatan juga masih terus berlangsung. Kita akan lihat ke depan untuk aktivitas para pekerja yang terus berpacu dengan waktu untuk menuntaskan dari pengerjaan yang masih dilakukan. Ya, di sini kita sudah berada di tikungan ke-17 menuju ke trek lurus. Bisa kita perhatikan bersama-sama untuk aktivitas pengerjaan di siang hari ini masih terus berlanjut, yaitu pengecatan. Baik di bagian area run off maupun untuk pengecatan di curb area, track limit, semuanya dilakukan pembilasan atau dibilas ya. Untuk cat-cat yang berada di samping sisi sebelah kanan maupun kiri track. Ya, begitu juga untuk pembuatan starting grid akan segera kita lihat nanti sore, mudah-mudahan saja semuanya sudah bisa dilakukan untuk persiapan pembuatan garis-garis start tersebut. Ya, begitu juga untuk pengerjaan di depan pedok atau depan race control yang masih kita lihat di situ ya. Aktivitas para pekerja terus melanjutkan perbaikan di beberapa lini yang tentunya diperlukan supaya semuanya lebih siap. Ya, untuk persiapan lanjutan untuk menyambut dari ajang balapan yang sudah kita nantikan bersama-sama terus dioptimalkan di segala sektor. Baik di race control maupun pembuatan podium di sini terus dipersiapkan atau lanjutan untuk pembuatan kerangka-kerangka tersebut. Nah, kita berada di depan pedok atau di bagian garasi untuk logistik yang sudah berdatangan dari kemarin ya. Sejak tanggal 9 sampai tanggal 11 Maret ini akan terus berdatangan secara bertahap untuk logistik para pembalap tentunya. Ya, saat ini untuk bagian-bagian yang sudah datang sudah dimasukkan ke bagian garasi, artinya nanti akan diinstal tentunya untuk persiapan selanjutnya. Ya, jadi seperti inilah persiapan di sirkuit Mandalika yang bisa kita bagikan buat kalian semua tentunya. Kedatangan logistik tersebut dipertegas oleh Direktur Operasi PT Angkasa Pura ya, Logistik Trovisiandi Suroso, yang menurutnya jumlah logistik pendukung yang akan dibawa untuk pekan balap jauh lebih banyak dibandingkan logistik untuk tes pramusim pada tanggal 11 kemarin. Pasalnya kali ini tak hanya kelas MotoGP yang datang ya, melainkan juga Moto2, Moto3 dan Idemitsu Asia Talent Cup. Ada 4 tahapan yang dihandling oleh Angkasa Pura logistik, mulai dari tahap loading, distribusi, unloading dan breakdown katanya. Ya, sementara itu Kapolres Lombok Tengah HKBP Heri Indra Cahyono yang mengatakan kedatangan logistik ini juga dikawal ketat oleh aparat gabungan TNI Polri demi mengantisipasi adanya hal yang tidak diinginkan terjadi dalam proses pengangkutan logistik tersebut. Kedatangan logistik ini tetap mendapatkan pengawalan dari anggota katanya. Luar biasa ya. Jadi persiapan terus berlanjut.
Oke, di sini untuk di bagian belakang tadi kita lihat bersama-sama ya, untuk penataan juga terus dilakukan untuk kru official dan lain-lain. Dan di sini kita melihat di bagian sebelah kanan atau premium grandstand yang berada di sini, kita lihat untuk kursi-kursi penonton sudah mulai dipasang. Ya, cukup cepat bukan untuk pemasangannya? Bisa kita lihat kemarin masih belum ada dan sekarang sudah terlihat jelas untuk pengerjaannya sudah semakin signifikan. Dan untuk kursi-kursi yang ada di bagian belakang ini bisa diperhatikan semuanya sudah datang secara menyeluruh, tinggal untuk dilakukan pemasangan saja. Luar biasa ya, cukup cepat untuk aktivitas para pekerja yang melanjutkan aktivitas mereka untuk mempersiapkan di segala lini tentu. Ya, di sini kita lanjut kembali untuk melihat kondisi persiapan di bagian zona B maupun pengerjaan di bagian belakang masih terus berlanjut untuk penempatan nanti festival atau acara kemeriahan yang akan diadakan di sini. Ya, seperti yang kita perhatikan bersama-sama untuk bagian zona tengah juga mulai dikebut ini untuk persiapannya. Dilakukan pemadatan dan penghamparan material-material yang akan digunakan di sini untuk memperindah tentu di bagian jalur tengah, di mana nanti akan ramai juga ya di bagian tengah ini untuk acara-acara event untuk menyambut dari gelaran MotoGP tersebut. Ya, terlihat untuk pengamanan juga sudah mulai dipersiapkan di situ untuk TNI Polri semuanya sudah berjaga-jaga untuk mengantisipasi dari hal yang tidak diinginkan. Memang di bagian tengah ini akan terus dilanjutkan penataan sampai saat ini masih kita lihat ya. Alat-alat berat di sana masih bekerja untuk menuntaskan di bagian area tengahnya. Ya, di sini kita kembali lagi untuk melihat di persiapan yang sedang dilakukan di pengecatan supaya lebih detail buat kalian semua ya. Kita kembali lagi untuk melihat pengecatan tadi. Sempat kita terbang agak tinggi tadi ya, kita tidak lihat untuk pengerjaan lebih detail yang dilakukan. Oke, kita akan menuju ke area sisi kanan untuk pengecatan yang terus berlanjut di sana seperti yang kita lihat bersama-sama nantinya akan dilakukan juga menuju ke tikungan pertama dan seterusnya akan dilakukan secara menyeluruh. Ya, untuk para pekerja tetap semangat buat mereka ya, dan kita doakan semoga untuk aktivitas yang dilakukan di sini semuanya bisa berjalan dan cuaca juga alhamdulillah ya cukup mendukung pada kesempatan hari ini untuk melihat dari aksi para pekerja yang terus berpacu di sini untuk menuntaskan di area-area yang sedang dilakukan. Ya, terlihat dari hasilnya setelah dilakukan pengecatan di bagian curb area yang agak pudar warnanya dan sekarang dilanjutkan seperti ini modelnya ya. Para pekerja cukup cepat melanjutkan aktivitas mereka untuk mengerjakan di bagian pengecatan. Jadi kemarin tidak dicat karena memang baru dilakukan pengaspalan, masih panas ya, dan saat ini sudah siap untuk lanjutan pengecatan dalam beberapa hari ke depan menuju tikungan kelima, di mana untuk pengecatan terus dilakukan secara menyeluruh di bagian pinggir atau batas dari pinggir pengaspalan atau resurfacing tersebut. Ya, untuk tim road grade di sini sudah cukup mantap sekali aktivitas mereka yang terus bekerja keras demi menyelesaikan tugasnya.
Oke, di sini kita lanjut kembali untuk melihat kondisi di keseluruhan zona lintasan sirkuit Mandalika, baik pengerjaan area tribun maupun capaian saat ini di tribun VIP Village atau deluxe class yang berada di bagian pinggir trek sisi sebelah kiri menuju tikungan pertama. Ya, terlihat jelas untuk pemasangan kursi-kursinya sudah terlihat sangat rapi sekali, maupun untuk kanopi-kanopi yang berada di atas maupun di bagian tempat duduk para penonton sudah terpasang dengan rapi semuanya. Tinggal lanjutkan saja di beberapa section di depan ini. Kalau kita perhatikan ada 1, 2 di sana sudah terpasang untuk kursi-kursinya sudah cukup rapi sekali ya, atau 3 di sini kita bisa lihat bersama-sama. Tinggal satu bagian di bagian ujungnya ini pengerjaan masih terus berlanjut sampai saat ini dan siap untuk dilakukan pemasangan. Jadi kalau kita perhatikan ada 4 bagian tempat duduk para penonton yang akan duduk di tribun VIP Village atau deluxe class yang ada di sana. Dan di sini kita kembali ke tikungan pertama ya. Kita lihat untuk aktivitas pengerjaan terus berlangsung juga di sini. Seperti yang kita perhatikan bersama-sama di segala sektor, baik pengecekan lanjutan, persiapan untuk pengecatan secara menyeluruh di bagian curb area maupun pinggir track limit yang berada di situ. Ya, di sini kita berada di zona C. Seperti yang kita lihat bersama-sama untuk pemasangan kursi masih belum secara sempurna seluruhnya di sini. Ya, terlihat untuk 3 section atau 3 bagian di depan itu sudah terpasang dengan sempurna. Tinggal bagian di belakang ini ya, kita masih menunggu untuk aktivitas para pekerja gercep nanti sore menjelang lembur untuk menuntaskan di area-area yang masih dibutuhkan untuk percepatan penuntasan. Ya, di sini kita lanjut dari tikungan kedua menuju 3 dan 4 sampai batas untuk reservasi kemarin atau pengaspalan ulang ya. Masih dilakukan pengecekan lanjutan di tahap akhir pengaspalan yang disambung kemarin dari tikungan ke-5 sampai menuju tikungan ke-6 di depan sana. Ya, pengerjaan juga terus dilakukan di bagian area tribun maupun zona tengah seperti yang kita perhatikan di siang hari ini ya. Untuk segala sektor terus dipercepat guna kesiapan dari sirkuitnya sendiri. Maupun untuk jalur timur atau zona timur di sana, yaitu area parkir atau pintu masuk menuju ke sirkuit Mandalika, saat ini masih terus dilakukan persiapan lanjutan. Ya, dari pantauan kita sejauh ini untuk zona E juga di sini sudah oke sekali. Untuk pemasangan kursi-kursi penonton sudah selesai dilakukan. Baik penempatan untuk toilet bentuk portable juga terus dibawa ke bagian belakang tribun ya, untuk persiapan atau persiapan untuk para penonton nanti. Ya, di zona F juga semuanya sudah terlihat jelas di pantauan udara kita di hari ini. Di sana juga sudah oke sekali untuk pemasangan kursi-kursi, dan di bagian sisi samping tunnel ini masih belum dilakukan pemasangan ya, menunggu untuk materialnya sudah ada di bagian belakang itu, tinggal untuk pemasangan saja. Ya, jadi kita sudah lihat semuanya untuk persiapan pada hari ini. Nanti sore kita kembali untuk melihat secara menyeluruh dan lebih detail buat kalian semua. Yang penting kita sudah bagikan video terbaru progres dari pengerjaan yang sedang dilakukan di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, untuk pengerjaan terus berlanjut di bagian tengah maupun jalur provinsi, dan pengerjaan di beberapa sektor terus dipercepat guna kelancaran dari event balapan yang sudah kita nantikan. Ya, apabila di narasi dan visualnya kurang pas, mohon koreksinya nanti. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Untuk itu, selalu jaga kesehatan dan kita tunggu ya
kita berjumpa di sirkuit Mandalika untuk menyaksikan aksi para rider dunia. Untuk itu sampai di sini ya akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.